Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Oktavianto Ismail dengan NPM 1808 10 10 022 dari kelas Desain dan Manajemen Jaringan Paralel A. Ya, di sini saya akan mempresentasikan untuk perbandingan tools MRTG dengan TCP DAM atau WinDAM. Nah, untuk yang pertama, untuk toolsnya yaitu MRTG yang merupakan singkatan dari Multi Router Traffic Grabber. Nah, di sini merupakan tampilan dari MRTG-nya. Bisa dilihat di sini merupakan kapasitas bandwidth yang digunakan. Kemudian di sini ada inbound atau download, kemudian ada outbound yaitu upload. Kemudian di sini itu merupakan besar bandwidth yang terakhir tercatat. Kemudian di sini besar bandwidth rata-rata pada periode yang dipilih. Kemudian di sini ada besar bandwidth maksimal pada periode yang dipilih. Nah, untuk periodenya sendiri yaitu ini rentang waktu periode, dan ini untuk menspesifikannya yaitu petunjuk untuk jam. Kemudian di sini untuk yang garis biru itu merupakan kecepatan upload, dan yang garis hijau ini merupakan kecepatan download. Oke, kita masuk ke pengertiannya. MRTG sendiri itu adalah sebuah tools yang digunakan untuk memonitor beban traffic atau traffic load dalam suatu jaringan pada kurun waktu tertentu dalam bentuk tampilan grafis. Nah, MRTG ini menggunakan SNMP untuk mengirimkan request dengan dua objek identifier atau OID ke peralatan yang digunakan. Nah, peralatan yang menyediakan Simple Network Management Protocol ini atau SNMP itu akan mempunyai manajemen information base atau MIB untuk melihat spesifikasi OID. Nah, kemudian setelah itu mengumpulkan informasi, kemudian MIB akan mengirimkan kembali data yang dienkapsulasi pada protokol SNMP. Nah, MRTG kemudian mencatat data ini pada statistik atau yang kita biasa sebut sebagai log di sisi klien bersamaan dengan data yang telah dicatat sebelumnya untuk peralatan yang digunakan pada jaringan. Nah, setelah itu kemudian MRTG membuat dokumen halaman HTML berbentuk gambar yang menyediakan visualisasi secara langsung berisi sekumpulan grafik mengenai keadaan traffic jaringan. Nah, fungsi dari tools MRTG sendiri itu bisa digunakan untuk memantau penggunaan bandwidth dalam suatu interface yang mendukung SNMP. Kemudian berikutnya yaitu memantau peningkatan traffic dalam berbagai skala, misalnya daily atau rata-rata setiap 5 menit hingga tahunan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mendeteksi adanya worm atau trojan yang dapat mempengaruhi traffic upload. Nah, ini merupakan contoh dari hasil MRTG. Nah, jika grafiknya seperti ini, tiba-tiba ada kenaikan upload yang memenuhi bandwidth, itu ada indikasi serangan dari DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, kemudian untuk seperti ini grafiknya ada kegiatan, kemudian langsung seketika hilang, kemudian akan muncul lagi. Nah, ini ada kemungkinan terjadi gangguan layanan internet atau listrik tiba-tiba terputus. Nah, untuk kelebihan dari tools MRTG sendiri ini itu adalah faktor kesederhanaan dan fungsionalitasnya. Nah, dengan adanya penyajian data dalam bentuk grafik, lonjakan penggunaan traffic menandakan adanya yang tidak beres di jaringan. Nah, kemudian dengan adanya traffic yang tidak wajar tadi, maka sistem akan mengirimkan pesan warning yang dikirim melalui email. Kemudian tampilan grafis dengan format HTML yang menunjukkan adanya integrasi dengan web server memudahkan admin jaringan untuk memantau jaringan kapanpun dan dimanapun
tanpa melalui proses autentifikasi. Kemudian untuk tools yang kedua yaitu TCP-DAM atau WinDAM. Nah, ini itu merupakan sebuah perintah untuk menjalankan WinDAM, dan yang ini untuk menjalankan TCP-DAM. Nah, ini adalah suatu perintah untuk menampilkan seluruh antarmuka jaringan pada saat ini. Untuk pengertian TCP-DAM yaitu sebuah alat atau tool packet sniffing dan packet analyzing untuk sistem administrator. Tujuannya untuk memecahkan masalah konektivitas di Linux. Jadi untuk TCP-DAM ini itu dikhususkan untuk OS Linux. Nah, TCP-DAM ini sering digunakan sebagai alat keamanan karena TCP-DAM menyimpan informasi yang ditangkap atau di-capture dalam file PCAP. Kemudian file PCAP ini nantinya akan dapat dibuka melalui tools Wireshark, di mana itu adalah sebuah tools untuk analisis jaringan. Kemudian untuk berikutnya yaitu WinDAM. Nah, WinDAM ini sama dengan TCP, hanya saja untuk penggunaan OS-nya itu yang berbeda. Kalau TCP itu digunakan untuk Linux, kalau WinDAM itu digunakan untuk platform Windows. Kemudian WinDAM sendiri itu kompatibel dengan TCP-DAM yang dapat digunakan untuk melihat dan mendiagnosa lalu lintas jaringan yang kompleks. Nah, WinDAM sendiri itu memiliki kemampuan untuk memfilter input yang ditangkap berdasarkan kriteria tertentu seperti protokol, host, atau port tertentu dengan menggunakan command line. Nah, untuk fungsi dari TCP-DAM atau WinDAM ini itu dapat menyelesaikan permasalahan jaringan dan keamanan jaringan, salah satunya dengan melakukan pengecekan terhadap seluruh paket yang melintas dalam sebuah jaringan. Nah, dengan adanya pengecekan atau penelusuran tersebut dapat dianalisis apakah jaringan yang tersedia bekerja secara normal atau tidak. Jika tidak, maka akan ada kemungkinan bahwa terdapat aktivitas paket yang tidak wajar daripada sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tools MRTG. Kemudian untuk kelebihannya itu TCP-DAM ini dapat menampilkan seluruh jenis protokol yang diterima, kemudian dapat melakukan filtering berdasarkan arah traffic, baik traffic yang diterima maupun traffic yang mengarah ke host lain. Kemudian TCP-DAM dapat melakukan filtering berdasarkan port, range port, dan segmen jaringan. Nah, untuk yang poin berikutnya yaitu TCP-DAM dapat digunakan untuk melakukan pengecekan apakah suatu host terinfeksi malware atau tidak. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.